warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Kabarnya hari ini? Bapak selalu berharap semoga kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 ya. Kita memasuki atau melanjutkan pembelajaran yang semalam sudah kita pelajari dan sekarang kita memasuki pembelajaran 1, tema 1 dan kita masuk ke subtema 3 ya. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Jadi itu yang akan kita bahas di dalam subtema 3 ini. Baik, Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain bersama temanmu? Baik, pada subtema 3 ini, ya, pada teks yang sudah Bapak bacakan tadi, yang nanti bisa kalian ulangi membacanya di rumah ya. Jadi Udin dan teman-temannya itu belajarnya di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Sama seperti kalian biasanya di sekolah. Kalau pada kehidupan normal seperti biasa dulu, sewaktu di sekolah pasti ada waktu untuk istirahatnya. Tidak melulu belajar ya, jadi ada diberi waktu untuk istirahat. Ya, pada saat waktu istirahat itu banyak hal yang bisa dilakukan. Mulai dari bermain, berbincang, bercanda, atau bahkan bisa makan bersama teman-teman kalian. Ya, mungkin banyak ya di antara kalian yang membawa bekal dari rumah ataupun membawa makanan yang biasa sudah disiapkan oleh orang tua kalian. Jadi biasanya itu dimakan bersama-sama ya, dan di sini Udin dan Beni mereka makan bersama-sama di bawah pohon ya. Kita baca lagi teksnya. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman-teman di sekolah. Lihat teks percakapannya. Baik, bagilah bekalmu dengan teman-teman, ya Din. Baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Jadi Udin dibawakan atau dibuatkan bekal makanan dengan ibunya. Dan ibunya berpesan ya, menyuruh untuk Udin berbagi bekalnya dengan teman-temannya. Jadi nggak makan sendiri, makannya bersama-sama ya. Karena dengan kita makan bersama-sama itu atau berbagi itu salah satu menunjukkan sikap rukun ya, sikap rukun bersama teman-teman. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Kalimat perintah isinya menyuruh atau menyuruh untuk melaksanakan sesuatu. Tulislah kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Jadi kalian bisa lihat dari teks yang percakapan antara Udin dan ibunya. Di mana kalimatnya itu yang menurut kalian adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itu tadi ialah kalimat yang menunjukkan perintah ya, tapi dilakukan dengan bahasa yang sopan. Coba kalian tuliskan di mana kalimat perintahnya, tulis di buku tulis kalian. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Jadi jika kita ingin memerintah ataupun meminta bantuan dengan teman kita, maka kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Seperti contohnya ibu guru ini. Masuklah ke kelas dengan tertib. Itu adalah kalimat perintah, tapi dibunyikan ataupun dikatakan, diucapkan dengan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti orang lain. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Jadi ada nomor 1 sampai 5.
itu belum tertulis kalimat perintahnya apa di depannya itu. Jadi di depannya boleh kalian tulis kalimat perintahnya sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan, dan dibentuklah dalam bentuk gambar, ya. Dalam bentuk gambar, bentuk kotak-kotak yang seperti kemarin, ya. Di situ ada angka pertama yang gambar pertama menunjukkan banyaknya siswa laki-laki, yaitu 125, dan menunjukkan angka siswa perempuan, yaitu 117 siswa perempuan. Jadi 230 ditambah 10 tambah 2. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, bagaimana cara mencarinya? Untuk mencarinya ada dua jalan, ya. Bisa cara panjang, penghitungan panjang, ataupun dengan cara yang lebih pendek. Sekarang kita mencoba dulu cara panjang, ya. Kalau cara panjangnya seperti ini. 125. Berarti kita jabarkan dulu, kita rincikan dulu. 125 ini angka berapa yang menunjukkan ratusan? Mana yang puluhan dan mana yang satuan? Lihat di contoh, 125 sama dengan 100 ditambah 20 dan ditambah 5. Sedangkan 117-nya 100 ditambah 10 ditambah 7. Karena 7 menunjukkan angka satuan. Baru dijumlahkan satu persatu, ya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Lalu ditambah lagi, dibuat lagi sama dengan di bawahnya, ya. 200 ditambah 30-nya tetap. Sekarang kita jumlahkannya. 12 itu adalah 10 ditambah 2. Ya, 10 ditambah 2. Baik, sekarang buat lagi sama dengan 200 ditambah, ya, karena 30 ditambah 10 sama dengan 40, dan 2-nya kita buat satuan, tambah 2. Jadi 200 tambah 40 dan ditambah 2. Lalu dapatlah hasilnya, yaitu 242. Itu penjumlahan dengan cara panjang. Sekarang kalau dengan cara pendek, ya. 125 ditambahkan dengan 117. Jumlahkan dulu satuannya, ya. Lihat, 5 ditambah 2 sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. 2-nya ditulis di bawahnya dan satunya naik ke atas, di atas angka 2, ya. Baru dijumlahkan lagi. Satunya yang naik ke angka 2 tadi ditambahkan dengan 2 dan ditambah dengan 1 sama dengan 4. Lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlah puluhannya dan jumlah ratusannya, ya. Jadi bisa dijumlahkan satu persatu. Kalau ini caranya lebih pendek, lebih simpel, lebih mudah, ya. Kita hanya tinggal menambahkan langsung. Tidak perlu kita jabarkan lagi mana ratusan, puluhan, satuan. Tapi langsung kita jumlahkan langsung. Bisa juga dengan cara pendek, ya. Terserah kalian nyamannya dengan cara yang mana yang lebih mudah menurut kalian. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Jadi ini soal latihannya, ya. Soal latihannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 soal. Ada 4 soal untuk yang penjumlahan dengan cara yang panjang, dan 4 soal lagi dengan penjumlahan dengan cara yang pendek, atau yang lebih mudah tadi, kalau menurut Bapak, ya. Tapi menurut kalian mungkin berbeda. Jadi dengan 4 ini dan 4 lagi yang cara pendek, nanti kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian, ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya bisa ditulis di buku tulis kalian. Jangan lupa untuk membuat nama, tanggal, ya, dan hari, ya. Jadi tetap semangat dalam belajarnya, ya. Tetap jaga kesehatannya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.